Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak sekalian, saya bawa apa ini? Boneka. Boneka ini bisa gerak enggak? Hah? Bisa kalau digerakkan. Berarti sebetulnya boneka ini gerak sendiri atau ada yang menggerakkan? Ada yang menggerakkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan cerita tentang planet boneka. Mau dengar ceritanya? Oke. Bapak Ibu sekalian, ternyata ada suatu tempat yang namanya planet boneka. Planet boneka ini di mana penduduknya sebagian besar adalah boneka-boneka yang digerakkan oleh pihak lain, oleh orang lain. Jadi dia sebetulnya tidak bergerak sendiri. Bisa jadi yang melihat kelihatannya bergerak. Kan kalau kayak di istana boneka di Dufan itu kan kelihatannya gerak gitu kan. Padahal dia gerak sendiri enggak? Enggak. Wayang itu gerak sendiri enggak? Enggak. Yang lihat dari jauh bisa jadi kelihatannya bergerak sendiri. Betul ya? Nah, di planet boneka ada pemimpin-pemimpinnya yang namanya rezim boneka. Rezim boneka ini adalah orang-orang yang nampaknya memimpin di planet boneka. Kalau nampaknya itu berarti dia memimpin beneran enggak? Enggak. Nah, ada satu cerita. Ternyata di planet boneka ini sedang ada suatu kejadian. Rakyat di planet boneka ini, dia ketika mau beli beras, ternyata berasnya langka. Susah didapatkan. Harganya mahal pun, yang premium, harus dibatasin. Apalagi yang murah. Semakin terbatas. Orang harus antri untuk dapat beras, untuk beli beras. Beras lagi susah di planet boneka ini. Nah, di salah satu negara boneka itu, ternyata juga lagi dibangun suatu kota. Kota yang cukup besar. Yang meskipun sebetulnya negara ini lagi butuh duit untuk rakyatnya, untuk boneka-boneka itu. Tapi tetap membangun dengan biaya yang luar biasa besar. Yang meskipun utangnya masih banyak, dan tambah banyak. Terus tetap dibangun kota itu. Bahkan rakyat adat yang ada di situ diusir Bapak Ibu oleh penguasanya. Karena tidak pantas katanya ada di daerah. Padahal sebelum ada negara boneka itu, mereka nenek moyangnya sudah ada di situ. Mereka dibilang tidak punya izin. Ngotor-ngotorin kotanya katanya. Padahal sebelum ada negara di Konoha itu sudah ada mereka di situ. Kuburan nenek moyangnya sudah ada di situ. Kenapa mereka harus membangun dengan izin dengan segala macam? Padahal mereka sudah dari zaman dulu turun penurun ada di situ. Bapak Ibu sekalian, di negara lain, negara boneka tadi terjadi luar biasa pembantaian. Pembunuhan, sekolah dibom, rumah sakit dibom, gedung-gedung dibom, masjid dibom, hancur berantakan di suatu daerah itu. Di daerah itu banyak anak-anak yatim, banyak anak yatim piatu karena perbuatan seorang penjahat, negara jahat, Yahudi Israel itu. Mereka melakukan kejahatan-kejahatan ini, mengakibatkan anak yatim piatu,
Ribuan orang meninggal, ribuan anak-anak, bahkan puluhan ribu meninggal. Gara-gara dibom, dibantai oleh Israel itu. Yahudi itu. Waktu 3 minggu pertama saja, itu sudah 3.600 anak meninggal, dibunuh oleh kekejaman mereka. Sekarang setelah hampir 6 bulan terjadi, lebih dari 30.000 orang dibunuh, dibantai oleh mereka. Terjadi kelaparan di sana, di daerah Gaza. Daerah salah satu di planet boneka itu ada namanya daerah Gaza. Kelaparan mereka berebut makanan. Kenapa? Karena oleh negeri si angkara murka Yahudi laknat itu. Mereka diembargo. Makanan nggak boleh masuk, minuman nggak boleh masuk, air dibatasi, bahan bakar dibatasi. Sehingga terjadi kelaparan, terjadi pembunuhan seenak-enaknya sendiri. Kemudian di negara boneka, di planet boneka itu ada suatu masjid yang dibanggakan oleh umatnya. Tapi diinjak-injak oleh negara angkara murka itu. Diinjak-injak. Umatnya yang mau beribadah dipersulit dengan berbagai alasan. Orang-orang yang datang untuk beribadah dibatas-batasin. Mereka tidak bisa masuk dengan leluasa. Padahal itu tempat ibadahnya. Itu miliknya. Milik umat itu, milik umat sedunia. Padahal mereka punya pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang kaya. Pemimpin-pemimpin negeri yang kaya. Pemimpin-pemimpin yang seagama dengan mereka. Tapi mereka tidak peduli. Mereka hanya bermain kata-kata. Mereka hanya bisa mengutuk. Mereka hanya bilang prihatin. Mereka hanya bilang oke, voting. Mengutuk, prihatin, kejahatan senjata. Tapi tidak ada tindakan apapun. Mereka takut dengan negeri angkara murka itu. Mereka takut dengan Yahudi, Israel itu. Mereka tersandera. Mereka tersandera dengan perbuatannya mereka sendiri. Mereka hanya dijadikan sebagai penjaga untuk kepentingan negara angkara murka Yahudi laknat itu. Pemimpin-pemimpin itu yang sebetulnya kaya. Pemimpin itu yang sebetulnya seiman dengan mereka. Dengan rakyat di Gaza yang dibom itu. Yang dibantai itu. Yang dibunuh itu. Yang dibuat kelaparan itu. Yang seharusnya sebagai saudara seiman, sebagai pemimpin yang mereka juga kaya, mereka seharusnya mampu menyelamatkan, tapi mereka tidak bisa berbuat apa. Bukan tidak bisa sebetulnya, tidak mau, mereka tersandera dengan kepentingan dan berbagai permasalahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di planet boneka itu ternyata pemimpin-pemimpinnya dipilih oleh para penggeraknya. Saya menggerakkan audiennya, rakyatnya ketika terjadi pemilihan. Ya, mereka bergerak hanya karena uang, karena ketakutan saja. Terjadi kecurangan di mana-mana. Karena mereka digerakkan oleh pihak lain, tapi sebetulnya mereka tidak bergerak sendiri. Mereka diatur oleh orang lain, mereka diatur oleh pihak lain yang punya kepentingan bisnis, kepentingan menyelamatkan negara laknat angkara murka. Yang mana sehingga pemimpinnya pun yang dipilih adalah pemimpin boneka. Suatu sistem yang mana sering kita lihat mendapatkan terbukti pemimpin-pemimpin boneka. Kita melihatnya, boneka itu bergerak padahal yang menggerakkan pihak lain. Kita nggak pernah tahu siapa sih yang menggerakkan, padahal ada pihak lain yang menggerakkan. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan nasib umat ketika punya pemimpin, punya rakyat,
punya saudara di negeri boneka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan pembelajaran bagaimana supaya nasib umat kita tidak seperti itu. Supaya kita sebagai umat tidak dijadikan boneka. Kita sebagai umat bisa sebagai individu yang bergerak. Kita perjuangkan nasib kita sendiri. Kita perjuangkan nasib umat kita. Nah, ada satu cerita Bapak Ibu sekalian. Bahwa di satu daerah negara ada yang namanya generasi instan. Generasi instan ini gimana? Generasi instan adalah generasi yang nantinya generasi yang gampang dijadikan boneka. Bagaikan mie instan yang gampang dibikin. Padahal mie instan sendiri sebetulnya kalau kita lihat prosesnya lama loh. Dari mulai dari panen gandum sampai di dapur, itu butuh waktu lebih dari setahun. Mulai dari panen, kemudian dikirim ke Indonesia karena Indonesia nggak ada gandum. Diproses dari pabrik, didistribusikan, dimarketingin, nah baru bisa sampai ke dapur. Itu butuh waktu hampir setahun. Bapak Ibu sekalian, seperti halnya mie instan, generasi mie instan ini menimbulkan generasi yang penuh dengan masalah, generasi yang bisa jadi boneka-boneka berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada suatu kisah. Kisah di mana ada seorang ibu telatan. Ibu apa? Ibu apa? Ibu telatan. Ibu telatan ini punya senjata. Senjatanya berupa yang selalu dia pegang terus. Apa kira-kira? Apa Bu yang selalu dipegang, nggak pernah lihat, nggak pernah ditinggalkan? Di kamar tidur ada, ketika pergi ada, di mobil selalu dipegang, bahkan selalu diingat. Handphone. Senjatanya adalah handphone. Handphone ini selalu dibawa kemana-mana. Ternyata handphone itu dia akan nonton. Yang ditonton apa? Hah? Drakor. Sinetron, apalagi? Gosip. Kalau ketemu temennya yang diomongin ibu telatan ini yang diomongin apa? Dengan tetangganya, dengan tetangganya kira-kira apa yang dilakukan? Gosip, ghibah, ibu telatan. Bukan teladan ya, ibu telatan. Dia kalau ke mall, dia akan belanja barang-barang mewah, ibu telatan. Barang-barangnya dia nggak perluin. Barang-barang yang membuat seolah-olah dia bangga ketika memakai. Dia menjadi orang lain, seolah-olah. Bahkan sampai berutang-utang. Sampai pakai kartu kredit. Bahkan kalau dibayar berapa kali, dia lebih senang karena bisa kredit. Ada yang seperti itu? Ada nggak kira-kira di luar sana? Ada. Kalau di sini ada nggak? Nggak ada. Nggak ada bedanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, senjata itu selalu tidak pernah lepas dari badannya, dari tangannya. Bahkan menurut riset, ya, menurut riset terakhir di Indonesia, negara yang paling pertama kecanduan media sosial HP adalah Indonesia. Jadi kalau dihitung, mereka bisa ngitung. Negara yang paling banyak penduduknya berjam-jam, sehari bisa sampai 8 sampai 10 jam. Pegang HP, lihat HP adalah Indonesia. Benar nggak kira-kira? Benar nggak? Ada nggak orang yang seperti itu, yang pegang HP itu berjam-jam? 4 jam, 5 jam, 7 jam, ada? Di sini ada? Orangnya duduk mana itu orang yang kayak gitu pegang aja? Hah? Duduk di mana orangnya? Nggak ada. Yakin nggak ada. Nah, ibu teladan ini punya anak. Ya. Nah, kalau dia punya anak, ya, anaknya kira-kira anak teladan apa telatan? Telatan juga. Nah, dia itu punya kisah ketika mendidik anak. Ya, ketika mendidik anak, pagi-pagi bangun tidur, dia teriak-teriak. Bangun, bangun, bangun,
ya Robi, sudah jam 5 pagi, belum bangun juga. Akhirnya anaknya bangun, meskipun dengan ogah-ogahan. Lalu bangun, ogah-ogahan disuruh sholat. Ayo sholat, masa habis bangun tidur nggak mau sholat. Ayo sholat. Anaknya harus teriak-teriakin, suruh sholat. Kemudian apa? Mandi. Mandi pun harus disuruh, padahal dia harus sekolah. Ganti baju aja itu ya harus disuruh. Ada nggak anak-anak seperti itu? Ada ya? Tapi keluarga kita bukan? Bukan ya? Insya Allah bukan. Kemudian sarapan. Disuruh cepat sarapan. Jadi isi ibu ini ngomel terus isinya. Nyuruh anaknya bergerak untuk sarapan, untuk berangkat sekolah, untuk pulang sekolah. Pulang sekolah pun diomelin, tadi ada PR, nggak PR-nya apa, tadi gimana. Itu aja, pokoknya anaknya selalu diomelin, disuruh-suruh. Kayaknya kok nggak ngomel itu nggak puas ibunya. Ibu telatan tadi loh. Malam hari disuruh ngerjain PR. Ayo kerjain PR. Kemudian tidur pun ya harus nyuruh. Ngomel, sudah sholat belum? Sudah ngaji belum? Sudah ini belum? Iya, semuanya ngomel. Tapi Bapak Ibu sekalian, semuanya kira-kira dikerjain dari pagi sampai malam itu kira-kira hanya 10 menit. Karena masing-masing omelan kira-kira 1 menit. Nah, orang tua ini, si orang tua ini masuk ke klub yang namanya 10 minute parenting club. Jadi dia hanya berinteraksi dengan hanya 10 menit dan isinya omelan melulu. Kadang-kadang malah diabaikan. Karena orang tua ini sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan media sosialnya, sehingga dia tidak punya waktu lagi berinteraksi dengan orang tuanya, dengan ibunya, dengan bapaknya. Nah, anak daripada orang tua telatan tadi menjadi seorang anak telatan. Ketika dia di depan komputer, di depan HP atau tablet, apa yang dilakukan kira-kira? Belajar? Ngapain? Main game, browsing yang nggak tentu, main TikTokan. Ada yang seperti itu? Kemudian ketika ada waktu luang, mereka akan kemana? Main ke mall, mejeng, ngelantur nggak karu-karuan. Ya, ketika malam hari tiba, dia akan disuruh bikin PR sama ibunya. Dia bilang, Bu, itu saya akan bikin PR-nya di kamar saja. Apa yang lakukan di kamarnya? Apa yang dilakukan? Tidur atau main game, enggak ngarap PR-nya, enggak mau belajar. Jadi ketika orang melihat, wah anaknya nakal, wah anaknya tidak beres, anaknya enggak bisa diatur, padahal penyebabnya siapa? Orang tuanya. Tapi yang suruh konsultasi ke psikolog siapa? Padahal masalahnya di orang tuanya. Kira-kira bisa selesai nggak? Nggak bisa. Nah, kira-kira bagaimana sih nasib anak telatan? Nah, kita lihat yang satu ini. Nasib anak telatan.
Kira-kira apa nasib anak telatan ini kalau di negara itu? Tamat nasibnya. Dia akan ditendang, dia akan diusir, dia akan kerja paksa atau bahkan mungkin dipenggal, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya, apakah itu memang nasibnya si anak telatan? Apakah itu memang nasibnya si ibu telatan tadi, orang tua telatan tadi? Apakah itu memang sudah garis tangannya? Apakah itu memang sudah suratan takdirnya? Kira-kira sudah garis takdirnya bukan? Sudah nasibnya bukan? Kalau kita punya dompet, apakah dompet kita itu memang sudah nasib kita? Apakah kita punya anak yang belum baik? Apakah memang sudah nasibnya? Apakah hidup kita yang seperti ini, itu memang sudah suratan takdirnya? Sudah nasibnya? Ya sudah diterima. Apakah memang ada orang yang miskin, susah untuk makan? Sudah nasibnya. Sementara ada orang yang kaya, bebas untuk beli apapun, punya mobil mewah, punya kapal pesiar. Apakah itu sudah takdirnya? Sudah menjadi nasibnya? Apakah ada orang yang jadi penjahat, sementara yang lain jadi polisi, yang lain ketangkap KPK, sementara yang lain jadi pejabat yang dianggap baik? Apakah itu memang sudah nasibnya ketangkap KPK? Apakah itu sudah nasibnya dia jadi pecundang? Apakah memang sudah nasibnya bisnis kita gagal? Apakah sudah nasibnya ada kecelakaan? Apakah sudah nasibnya kena banjir? Apakah ada yang memang hidupnya orang penuh dengan kemudahan? Jadi pemenang terus, bisnisnya sukses. Jadi orang hebat. Sementara yang lain hidup penuh dengan kesusahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara soal nasib. Ketika kita bicara nasib, kita harus pisahkan dari 3 hal. Berapa hal Bapak Ibu? 3 hal. Kalau bicara 3 harusnya gimana? 3 hal. Yang pertama, kita pisahkan ketika bicara nasib adalah ilmu Allah. Allah mengetahui semua yang akan terjadi. Jadi buat Allah itu tidak ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Yang sudah terjadi Allah tahu, yang sekarang terjadi Allah tahu, yang akan terjadi Allah pun sudah tahu. Mulai dari adanya dunia sampai nanti akhirnya kiamat, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Itulah ilmu Allah. Yang kedua, adanya iradah Allah. Karena adanya iradah itu apa? Kehendak. Allah punya kehendak terhadap orang tertentu, terhadap daerah tertentu. Ada kehendak dari Allah. Allah punya keputusan, Allah punya kehendak. Itulah iradah Allah. Kemudian hal yang ketiga, adanya suratan takdir atau garis tangan. Jadi semua perbuatan Allah sudah tertulis sebelumnya, yaitu di mana? Di Lauhil Mahfuz. Itulah tempat Allah sudah menuliskan semua kejadian yang akan terjadi di alam semesta ini. Nah, 3 hal itu kita harus pisahin. Kenapa sih harus dipisahin? Kenapa harus dipisahin? Nah, yuk. Kalau bicara nasib, 3 hal itu harus dipisahin. Gimana, Bu? Tidak bisa dirubah. Karena ada yang bisa dirubah. Jadi sebetulnya gini Bapak Ibu. Karena kita nggak ngerti ilmu Allah. Kita ngerti ilmu Allah? Ngerti yang terjadi? Tidak ngerti.
Kita ngerti kehendak Allah seperti apa? Enggak ngerti. Kita ngerti yang tertulis di Lauhul Mahfuz apa? Enggak tahu. Jadi Bapak Ibu, ini bukan wilayah kita. Kita terbatas untuk itu. Ya, karena ini bukan wilayah kita. Kita akan bicara di wilayah kita sebagai manusia. Ilmu 3 hal tadi itu di luar jangkauan manusia. Karena kita nggak ngerti apapun soal itu, ya kita pisahin. Batas manusia yang bisa dilakukan, itulah yang kita pelajari. Itulah yang kita ingin ketahui supaya nasib kita bisa berubah seperti apa. Sebatas apa yang kita bisa tahu, gitu aja. Yang di 3 hal tadi, ya kita nggak tahu, ya kita pisahkan. Nah, ada cerita. Seorang pencuri lagi di suatu sidang pengadilan. Hakim bertanya kepada pencuri itu. Hai pencuri, hai fulan, kenapakah engkau mencuri? Bapak Hakim yang mulia, yang saya hormati. Saya mencuri karena Allah menghendaki saya mencuri malam itu. Jika Allah tidak menghendaki, saya tidak mungkin bisa mencuri. Dan tidak mungkin terjadi pencurian kalau tidak terjadi ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi ini adalah kehendak Allah untuk saya mencuri. Itu kata si pencuri. Apa kata si hakim? Polisi, penjarakan orang ini. Hukum dia. Pencurinya bilang, loh Bapak Hakim kenapa saya harus di penjara? Kenapa saya harus dihukum? Kan bukan salah saya. Kan ini sudah kehendak Allah saya mencuri. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Gak mungkin, gak akan bisa saya mencuri kalau tidak tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak Allah menghendaki. Bukan salah saya dong Pak Hakim. Ya sudah ini kejadiannya, kita harus terima takdirnya bahwa saya jadi pencuri. Hakimnya jawab gini. Fulan, saat ini saya menghukum kamu 1 tahun, 9 bulan. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah ditertulis di Lauhul Mahfuz bahwa saat ini saya menghukum kamu. Karena kamu mencuri. Tidak mungkin saya bisa memutuskan vonis ini kalau tidak tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi ini kehendak Allah saya menghukum kamu. Jadi diterima saja hukuman karena kamu bersalah. Bapak Ibu sekalian, bisa mengerti situasi seperti ini. Adik-adik bisa ngerti apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Kenapa sih ada orang yang seperti orang yang malas bilang ini sudah takdir. Orang yang miskin bilang, ya sudah ini sudah saya takdir saya. Saya memang ditakdirkan 7 keturunan itu memang miskin. Dari mbah buyut saya memang ditakdirkan miskin sampai 7 turunan. Dan saya turunan ke-7. Jadi nggak mungkin saya jadi kaya. Banyak orang yang bilang, biarkanlah saya hidup sederhana. Rasulullah juga miskin, katanya kayak gitu. Rasulullah ya seperti itu kehidupannya. Saya akan ngikutin jejak Rasulullah. Padahal Rasulullah itu bisa nggak kok jadi kaya? Rasulullah punya pilihan, tapi Rasulullah mengambil sikap hidup untuk mendermakan, untuk mensedekahkan harta-harta yang itu. Sebagai pemimpin negara, sebagai panglima perang, hartanya banyak. Tapi Rasulullah pilih untuk hidup biasa saja. Bahkan bisa dikatakan miskin, kekurangan. Itu pilihan. Sementara ada orang yang bilang, karena dia tidak mampu, karena dia malas. Mengatakan ngikut jejak Rasul, karena Rasul miskin. Dia nggak punya pilihan sebetulnya karena dia malas saja gitu loh. Jadi seolah-olah apa yang terjadi di diri kita, kita menyalahkan sudah takdirnya, sudah nasibnya. Ada nggak orang yang seperti itu?
gak mau berbuat apa-apa, hanya alasan pembenaran aja apa yang terjadi di dirinya sendiri. Ada orang seperti itu? Orangnya hadir di sini. Hadir enggak? Enggak. Coba tengok kanan kirinya atau tengok diri sendiri, kira-kira ada enggak orang yang seperti itu? Ya. Nah, pertanyaannya. Apakah manusia dipaksa untuk melakukan sesuatu, memilih sesuatu, atau ya dikasih kebebasan? Jadi pencurinya kan bilang, dia itu dipaksa jadi pencuri, dia tidak bisa apapun kalau tidak jadi pencuri kan itu kan. Atau sebetulnya dia bisa pilih itu, di kebebasan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, orang itu dipaksa atau diberi kebebasan? Yang pertama atau yang kedua? Oke, siapa yang pertama? Siapa yang kedua? Siapa yang saya tanya apapun nggak mau angkat tangan, sekarang angkat tangan. Ya, Bapak Ibu sekalian, dan adik-adik ya, segala kejadian yang ada dalam diri kita, ya, ada diri manusia, ya, pada diri manusia, coba nanti direfleksikan ya, ada dua hal. Yang pertama dalam kontrol, yang kedua di luar kontrol. Ya, ini kita bedain dulu. Dalam kontrol artinya kita bisa ngontrol apa yang terjadi. Di luar kontrol kita nggak bisa ngapa-ngapain, yus dipaksa. Terpaksa menerima, itu yang di luar kontrol. Ketika dalam kontrol, manusia itu bebas berbuat, bisa milih. Tapi kalau yang di luar kontrol, manusia dipaksa. Konsekuensinya apa? Ketika orang dalam kontrol, dia harus bertanggung jawab. Karena dia bisa pilih. Dia bisa pilih jadi pencuri dan tidak jadi pencuri. Dia bisa pilih bisnisnya dilanjutin atau tidak. Dia bisa pilih apa hidupnya selalu dalam keadaan hutang atau tidak gitu loh. Dia bisa pilih menjadikan anaknya soleh-soleha, dimasukin pesantren atau dimasukin sekolah negeri yang amburadul misalnya. Pilihan ada di tangan dia. Ini harus kita pahami dulu. Apakah peristiwa-peristiwa itu di dalam kontrol kita atau tidak di luar kontrol? Nah kalau di luar kontrol, manusia itu dipaksa menerima. Mau ndak mau diterima. Nah kalau di luar kontrol tidak bisa kita pilih, ini tidak ada tanggung jawabnya. Pertanggung jawabannya apa? Kalau pertanggung jawabannya nanti bisa surga dan neraka ini. Ya, oke, kita lihat satu persatu. Yang di luar kontrol. Yang di luar kontrol itu manusia dipaksa. Ya sudah diterima. Sudah jadi suratan takdir. Gak bisa dirubah-rubah lagi. Ya sudah dipaksa. Ini ada dua. Yang pertama berhubungan dengan hukum alam. Yang kedua tidak berhubungan dengan hukum alam. Ya, contoh. Contoh lahir dan mati. Ini hukum alam nih. Lahir dan mati. Di dalam kontrol manusia enggak? Manusia dipaksa enggak? Bisa milih enggak lahirnya dari ibunya siapa gitu, dari orang mana? Orang Jawa, orang Madura, orang Arab. Kalau bisa milih, Bapak Ibu pengen, adik pengen jadi lahir anaknya siapa? Hah? Anaknya presiden? Anaknya Nabi Muhammad. Jadi keluarganya Rasul. Tapi kan kita nggak bisa milih lah. Kita lahir dari siapa kita nggak bisa milih. Kulitnya warna apa kita nggak bisa milih. Pria dan wanita kita nggak bisa milih. Inilah hukum alam. Dan yang kedua, tidak berhubungan dengan hukum alam. Kalau itu tadi hubungan alam, ya pria wanita, manusia tidak bisa terbang lah, itu sudah hukum alamnya, sunatullahnya seperti itu. Yang tidak berhubungan dengan hukum alam, misalnya ada kecelakaan pesawat terbang, gempa, banjir, ya tiba-tiba setahun yang lalu di daerah dekat rumah saya ada ibu-ibu yang sudah bertahun-tahun nganterin anaknya pulang pergi sekolah, ya pulang pergi sekolah deket, cuma mungkin sekitar 5 kilo lah dari tempat tinggalnya pakai mobil. Pada suatu hari itu tiba-tiba dia tertimpa
truk tronton, bayangin, tertimpa loh. Karena apa? Karena daerah itu dari atas tiba-tiba ada truk yang tronton yang tidak bisa dikendalikan, terguling dia. Dan tergulingnya pas di mobil ibu itu. Akibatnya ibu meninggal, anaknya meninggal. Itu kan di luar kontrol. Padahal dia udah hati-hati loh. Dia sudah hati-hati. Tapi karena ada suatu kejadian yang di luar kontrolnya dia, terjadilah peristiwa itu. Nanti kira-kira Pak siapa ini Pak Yayan ya? Pak Yayan, kira-kira nanti di akhirat ditanya, nah, kenapa sih jadi anak laki-laki, jadi orang laki-laki? Enggak akan ditanya. Ibu ditanya enggak, kok kenapa jadi perempuan? Tanya enggak? Enggak, ya memang itu kejadiannya. Dipaksa, tidak dalam kontrol kita. Ya. Di luar kontrol kita. Ketika memang di dalam kontrol, di luar kontrol, ini wajib diimani. Ya, jadi kalau kejadian manusia kita harus pisahin dulu, lihat dulu, ini di luar kontrol apa di dalam kontrol kita. Wajib diimani baik buruknya, itulah dari penciptanya. Inilah kita ridho terhadap keputusan Allah. Wajah kita mau cantik, mau jelek, mau hitam, mau putih, mau hidungnya mancung, mau pesek, ya itulah Allah sudah kasih ke kita. Ya kita harus menerima. Ya, itu. Nah sekarang kita, kalau tadi di luar kontrol, manusia dipaksa, kita wajib mengimani saja. Sudah diterima, apa adanya. Karena kita dipaksa, harus begitu. Nggak bisa yang lain. Bagaimana yang di dalam kontrol manusia? Nasib itu Bapak Ibu, ya. Ketika kita bicara nasib, kita harus perhatikan. Ternyata Bapak Ibu, Allah sudah kasih modal. 2 modal yang semuanya diberikan kepada semua manusia. Yaitu berupa hidayah. Hidayah atau petunjuk dari Allah. Yang berupa kitab suci Al-Quran. Atau kitab suci pada zamannya. Dan Rasul atau Nabi. Itu yang Allah kasih. Kedua, modal kedua adalah kemampuan berpikir, otak, ya, logika, waktu, semuanya sama. 24 jam, semua orang punya otak. Nah, 2 hal ini, ya, ketika dalam kontrol kita bisa pilih, Bapak Ibu. Ya, ini kita bisa memilih, kita mau yang mana, kita merencanakan yang mana, kita belajar untuk apa, kita bisa pilih. Karena ini dalam kontrol kita. Apa yang terjadi adalah pilihan kita. Ketika kita pilih yang di atas garis, Bapak Ibu sekalian, jadi winner, jadi pemenang, jadi baik, jadi ramah. Orang ramah itu pilihan apa paksaan sih? Sudah bakatnya gitu? Pilihan. Rajin, mau belajar, amanah, jadi orang yang baik, jadi ustadz, jadi pebisnis yang baik, itu adalah pilihan. Sementara yang bawah, di bawah garis, orang jadi loser, orang yang kalah, orang penjahat, pemarah, pembohong, malas, dan lain-lain. Jadi penjahat itu pilihan apa bukan? Apa terpaksa? Pilihan. Jadi pencuri itu pilihan apa terpaksa? Jadi pebisnis sukses itu pilihan apa terpaksa? Pilihan, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu dulu ini wilayah mana ketika kita ada kejadian kita. Apakah wilayah dalam kontrol, apakah wilayah di luar kontrol? Kalau dalam kontrol, kita bisa milih, Bapak Ibu sekalian. Gimana contohnya? Ya, kita akan lihat contoh berikut ini. Next. Ketika seorang pebisnis, ya, punya masalah, hutangnya numpuk, bisnisnya hampir bangkrut, barang-barang yang nggak laku misalnya, dia punya pilihan. Next. Apakah dia larut dalam kesedihan
atau dia acuh saja. Kira-kira kalau orang normal pilih mana? Sedih karena punya masalah dalam bisnisnya. Oke, ini pilihan. Atau udah biarin aja bisnis saya bangkrut itu. Bisa aja orang gitu kan nggak peduli, cuek malah lari. Ya, ini pilihan. Kemudian, nah yang perlu kita perhatikan ya, ini ya itu atasnya ada ilmu Allah, kehendak Allah, surat takdir itu di luar daripada yang kita bicarain. Kita bicara di batas wilayah manusia. Ya, wilayah atas, wilayah ilmu Allah, kehendak Allah, surat takdir itu bukan wilayah kita. Kita nggak bicarain, yang kita bicarain ada yang bisa kita lakukan, yang batas kemampuan manusia. Nah, kemudian ketika orang pilih larut dalam sedih, dia introspeksi, kenapa sih bisnis saya seperti ini? Kemudian dia introspeksi diri, bisa introspeksi diri atau menyalahkan orang lain atau blaming. Kita sedih itu tadi kira-kira yang baik dia apa? Introspeksi diri. Ini pilihan juga loh. Orang bisa pilih introspeksi diri atau nyalain orang lain. Oh itu salahnya karyawan. Oh itu salahnya temanku, aku ditipu. Oh ini salahnya pemerintah ini nggak karu-karuan membuat krisis. Oh ini salahnya ini, salah itu, salahnya Allah, salahnya hujan. Nyalahin, semua orang disalahin kecuali siapa? Dirinya sendiri. Mencari kambing yang warnanya apa? Hitam. Padahal kambing banyak ya, kenapa yang dicari hitam terus? Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah dia introspeksi diri, kalau yang dia mau jadi pemenang, apa yang dilakukan? Pilihannya mengembangkan diri atau tidak mau berkembang. Pilihannya apa? Mengembangkan diri. Jadi dia akan pilih mengembangkan diri. Dia belajar. Dia introspeksi, oh ternyata saya salah, saya harus belajar. Saya harus ikut program kayak KSW, saya harus mengembangkan diri. Introspeksi, ilmunya kurang. Kedekatannya dengan Allah kurang, dia mengembangkan dia belajar, ikut MPUBB, ikut TBE, ikut PBTR, ikut BIMIM, nah dia mengembangkan diri. Nah, ketika dia pilih untuk mengembangkan diri, ya kan nggak punya ilmu nih, ikut seminar, baca buku, lihat belajar dari YouTube, datangi mentor dan lain sebagainya, kan mengembangkan diri punya ilmu nih. Ada dua pilihan, cuma puas sekedar tahu atau beraksi. Artinya bisa aksi, kan orang punya ilmu kan bisa aksi, bisa diem aja atau puas dengan hanya tahu tok. Ada orang yang ikut seminar, ikut workshop, sudah senang dengan mengcopy filenya saja. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada ya? Punya filenya, punya diktatnya, punya bukunya, itu sudah senang banget. Seolah-olah masalah sudah selesai dengan itu. Ada orang seperti itu? Orangnya hadir di sini? Pakai baju apa dia? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Seolah-olah dengan tahu itu sudah selesai masalahnya. Sudah puas, sudah senang dengan tahu. Padahal antara tahu dan melakukan itu hal yang beda. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ikut pembelajaran apapun yang dianggap baik Bapak Ibu, action Bapak, itu yang paling penting. Kalau nggak di action ya percuma. Karena kita bukan lagi mau sekolah. Kalau sekolah itu ya belajar matematika, belajar apa, ya sudah itu cuma pelajaran saja, untuk knowledge saja. Tapi Bapak Ibu ya, yang diajarkan di sini adalah ilmu-ilmu kehidupan yang harus dipraktekkan, harus dilakukan, harus diucapkan, harus dilatih terus. Action itu. Nah, ketika dia ada pilihan beraksi, akibatnya dia akan jadi pemenang yang akhirnya bisnisnya bisa berkembang lagi, bisa hidup sukses. Itulah yang terjadi. Ini runtutannya Bapak Ibu. Ini pilihan-pilihan yang tidak kita sadari. Seringkali kita milih tapi kita nggak tahu kalau kita milih gitu. Alami aja gitu loh. Padahal sebetulnya poin-poinnya itu bisa dipilih gitu loh. Tapi kita nggak sadar bahwa kita lagi milih gitu loh. Karena terpengaruh suasana, terpengaruh hati. Cuek saja, terus itu pengaruh perasaan sendiri, temannya, pengaruh itu. Padahal setiap saat itu kita bisa milih. Oke, selanjutnya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sekarang bagaimana sih kalau dalam posisi kita seorang pengusaha ya punya masalah yang sama. Yuk next. Dia punya pilihan, dia seorang pengusaha, punya bisnisnya gagal. Kita bicara sekali lagi, ilmu Allah, kehendak Allah, suratan takdir di luar daripada yang kita bicarakan. Kita nggak bisa bilang, wah nanti takdir saya nggak seperti ini kok, takdir saya bisnisnya bangkrut kok, percuma saya usaha, kan gitu. Takdir saya adalah saya hidup di rumah tipe 21, percuma saya bisnis, percuma saya beli rumah, nggak bakal terjadi karena Allah sudah menakdirkan saya seumur hidup sama saya mati, rumah saya tipe 21 aja. Kira-kira mungkin nggak orang itu punya rumah yang luasnya 1 hektar? Mungkin? Nggak mungkin. Lu dia nggak tahu, kan dia belum tahu takdir Allah seperti apa. Dia nggak ngerti ilmu Allah. Jadi yang batas yang kita kelola adalah ilmu-ilmu yang kita bisa kuasai. Di batas kemampuan manusia. Next. Nah, ketika ada orang yang gagal, Bapak Ibu, ini kita mulai dari ujungnya. Ini orang yang gagal. Ketika orang yang gagal itu, kira-kira dia beraksi atau tidak beraksi? Tidak bereaksi. Padahal dia itu ketika dia tidak beraksi, padahal dia sudah mengembangkan diri atau tidak mau berkembang? Tidak mau berkembang. Itulah pilihan-pilihan dia sebelumnya, ujungnya. Kita mulai dari ujung atas, hasil akhir. Kalau tadi mulai dari awal, ini dari hasil akhir. Ketika dia tidak mau berkembang, sebetulnya itu pilihan dari apa? Introspeksi dan menyalahkan orang lain. Ini yang dipilih apa dia? Menyalahkan orang lain. Ketika dia menyalahkan orang lain, sebetulnya dimulai penyebabnya adalah apa? Acuh saja. Dia tidak mau introspeksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya masalah, kita harus sadar ini dalam kontrol atau di luar kontrol. Dan manusia bisa pilih. Saya kasih contoh. Suatu saat, saya lagi naik mobil di daerah satu kampus di Undip di Semarang sana. Ya, saya jalan pelan, kemudian saya mau belok, putar balik, tiba-tiba dari sana, dari atas ada orang naik motor, karena saya putar balik, dia hampir jatuh. Dan yang mengendarai motor itu adalah sepasang anak muda. Kelihatannya pacarnya. Anak muda yang tegap dengan pacarnya. Saya naik mobil, saya tetap berhenti. Dia marah-marah sama saya. Dianggapnya saya tidak ngasih rating, muter mendadak. Padahal menurut saya sudah melakukan itu. Dia marah, dia ngata-ngatain saya. Saya punya pilihan. Apa pilihannya? Marah balik, apalagi? Berantem, ya kan? Ngantemin dia, apalagi? Sabar, apalagi? Kalau Bapak Ibu kira-kira apa? Ini anak muda, nama si dua kita, macam-macam gitu. Apa Pak? Minta ganti rugi. Bapak Ibu sekalian, itu bisa kita lakukan semua. Dan orang nggak sadar, dia milih. Ya, seringkali orang nggak sadar nih. Yang biasanya marah akan marah, yang biasa berantem ya dia akan berantem, ya kan? Saya sadar dan saya pilih untuk minta maaf. Kan boleh kan, milih kan? Jadi dia bilang apa? Ya maaf Mas ya, kalau sudah membuat Masnya hampir jatuh. Tapi saya bukan minta maafnya saya bukan keadaan terhina atau takut loh ya. Saya punya pilihan untuk marah. Lo bisa saya marah ya gak bisa gitu, berani juga saya gitu loh. Saya mikir kalau dia mukul saya akan laporin polisi gitu loh. Saya kan nggak perlu turun tangan soal kayak gitu-gitu loh, bukan levelnya gitu loh, bukan zamannya lagi kita berantem kayak gitu kan.
ya kan? Dia marah-marah sampai saya diemin aja. Cuma sekali-sekali ya maaf ya Mas, tapi saya tidak balas apapun. Itu pilihan saya. Dia ngatain ini itu, buat saya tidak ada masalah, wong ini lagi emosi gitu kan. Saya tidak harus menjelaskan yang dia juga akan bantah lagi gitu loh. Kan sama-sama merasa benar kan. Saya cukup jelaskan sekali-kali, menurut dia itu nggak benar, ya sudah, dia marah-marah, dia ada apalagi di hadapan pacarnya kan, dia pengen kelihatan gitu kan. Saya dengerin aja, saya buka kacanya, saya dengerin aja. Sampai akhirnya dia jalan sendiri, dia mau ngapa coba? Itu pilihan. Dan seringkali orang tidak berpikir dia bisa pilih. Ya, lagi. Ketika saya pindah di suatu kompleks, ya, saya sudah di kompleks perumahan, ya alhamdulillah ya ini tahdus bidikmah, saya punya rumah yang paling gede. Ya, di perumahan itu paling luas tanahnya sekitar ya 100 meteran. Saya 600 meter. Banyak orang cemburu di situ. Dan tidak saya sadari karena saya tidak punya pikiran-pikiran kayak gitu. Ya. Dan di depan rumah saya ada lapangan. Lapangan buat aktivitas warga. Akhirnya lapangan warga itu dengan izin RT RW, saya izin untuk pakai, kalau ada karyawan saya, ada tamu saya, ya, saya pakailah lapangan itu. Ada tetangga yang gak suka. Marah-marah ngomong sama saya, Pak Mirza, Bapak ini kan baru di sini. Kenapa pakai lapangan? Padahal saya ini yang sudah senior, sudah tahunan di sini, saya nggak pernah pakai, saya mantu aja, saya pakai di depan rumah saya. Saya pakai gedung, saya tidak mau pakai lapangan, karena ini beli bersama. Dia marah, ngata-ngatain macam-macam, saya dengerin aja, saya senyum aja. Saya milih untuk senyum. Karena menurut aspek legalitas, saya cuma bilang, saya sudah izin RT RW. Kan itu memang syaratnya itu gitu loh. Mereka punya kesepakatan, ada apa-apa ya RT RW selesai kan sudah selesai. Nggak mungkin saya harus izin satu persatu kan. Mereka punya aturan, ya sudah. Saya senyum aja, dia marah-marah. Tapi apakah saya ketika saya cuma senyum, saya terus, kan saya punya pilihan apa? Marah dia kan bisa, ngatain dia bisa, nggak paham apa macam-macam kan bisa balesin. Saya panggilin preman untuk ngancam dia bisa, saya punya duit lebih daripada dia, gitu kan? Ini kan pilihan-pilihan nih. Tapi saya pilih senyum dan tetap lapangan saya pakai. Paham ya? Kan saya nggak harus berbuat dosa sama dia. Lapangannya tetap saya pakai, tapi saya tetap senyum sama dia. Dia marah sama saya. Nah, ketika ketemu lagi, yang nggak enak kira-kira dia apa saya? Dianya. Jadi gini loh Bapak Ibu, tolong cek ketika kita bereaksi sesuatu itu sebetulnya bisa milih. Nah, saya kasih satu riset. Ini riset dilakukan oleh seorang profesor di Rusia yang namanya Pavlov. Terkenal yang namanya anjing Pavlov. Sudah yang pernah dengar cerita ini? Pavlov. Nah, si Pavlov ini seorang pakar psikologi, ya, yang dia suka riset soal tingkah laku manusia. Nah, riset yang dilakukan kali ini melibatkan anjing. Anjing itu dilakukan dikurung di suatu kerangkeng, ya, dibikin lapar, misalnya. Dibikin lapar, ya. Ketika lapar, ya sudah lapar, kemudian dikirimlah makanan. Sebelum makanan terkirim, dilakukan teng. Ada suara. Teng. Dia makanan datang. Dia makan dengan lahap. Bikin lapar lagi. Teng. Makanan datang. Ketika ya. Ketika dilapiin lapar lagi, teng, dia langsung ngeces karena dia tahu akan ada makanan. Dia responnya langsung, wah ini sebentar lagi ada makanan datang ini, makanan enak datang ini. Dia langsung ces.
tank, ces. Begitu sekali, begitu berikutnya ada tank aja dia udah ces. Tank, ces. Meskipun makanannya nggak datang dia tetap ces gitu loh. Dan Bapak Ibu sekalian, ternyata manusia juga ada yang punya sifat seperti itu. Dia tidak memikirkan tindakannya, dia hanya merespon dengan cepat apa yang harus dilakukan. Jadi begitu ada tank, ces. Jadi ketika dia dikatain orang marah, ya dia harus marah gitu loh. Padahal sebetulnya dia punya pilihan untuk tidak marah. Ketika dia harus mukul, dia pukul itu. Padahal dia punya pilihan untuk tidak memukul. Ketika dia harus ngata-ngatain anaknya, mukul mungkin sampai mukul anaknya. Karena sudah kebiasaan. Bisa jadi karena dia melihat budayanya atau dia pernah punya kasus seperti itu digituin. Dia sebetulnya punya pilihan untuk tidak memukul atau ngata-ngatain atau menghina anaknya. Tapi karena sudah terpatri di sini, sudah jadi program tadi, sudah tank ces tadi. Nggak dipikir lagi, sebetulnya dia punya pilihan. Jangan bilang, saya ini memang pemarah. Kok nggak pemarah? Bukan saya. Kan ada orang dengan bangganya bilang seperti itu, betul nggak? Padahal dia bisa pilih untuk tidak marah. Tapi ketika dia menganggap dia harus pemarah, ya betul dia pemarah. Tank ces tadi. Ya kayak apa tadi? Anjingnya Pavlov. Padahal itulah sebetulnya perbedaan antara manusia dengan hewan. Karena manusia dikasih kesempatan untuk bisa berpikir. Kalau hewan, ya memang perilakunya kayak gitu. Ketika ada anjing di luar, kita lempar, dia pilihannya ya lari, kain, ya udah pilihannya itu gitu loh. Dia nggak bisa berpikir, lihat dulu siapa, dideketin, ini musuh saya apa bukan, nggak bisa pikir gitu. Tapi kalau manusia sebetulnya bisa memilih. Itulah dalam kontrol. Tentunya ada yang di luar kontrol tadi. Nah, Bapak Ibu, segala kejadian, tolong cek, apakah kita kayak si anjing tadi? Atau kita sebagai umat terbaik yang dikasih akhlak, dikasih akal untuk berpikir dan memutuskan. Bapak Ibu cek ya, apa yang terjadi saat ini. Bisa jadi karena pilihan-pilihan kita di masa lalu. Profesi yang Bapak Ibu ada sekarang ini. Karena dulu Bapak Ibu milih sadar nggak sadar. Kondisi ekonomi yang terjadi karena pilihan-pilihan terjadi sadar nggak sadar. Milih untuk utang bank, untuk riba, atau tidak kan pilihan kan? Nggak ada yang maksa kan? Tapi karena lingkungannya mengatakan bahwa bank itu hebat, semakin uang kreditnya gede kan semakin keren gitu kan? Nggak mikir lagi kan? Seolah-olah nggak ada pilihan. Oh kalau jadi pengusaha besar harus punya utang bank, harus riba kan gitu kan? Padahal ada pilihan lain, betul nggak? Nah ini yang tidak dipikirkan. Sebetulnya pinjam bank itu adalah dalam kontrol manusia. Menyelesaikan utang, itu kok dalam kontrol apa di luar kontrol? Dalam kontrol. Kenapa misalnya ada Bapak Ibu yang pasti terjebak utang? Sebetulnya karena pilihan-pilihan tadi yang dilakukan. Karena tidak mau belajar ilmunya, tidak mau ikut mentoring, tidak mau tanya kepada yang sudah ahlinya, tidak mau melepaskan asetnya, tidak mau bernegosiasi dengan banknya, malah nambah uang utangnya. Betul enggak? Ada enggak orang yang bisnis seperti itu? Ada. Hadir juga orangnya di sini. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, yang terjadi pada Bapak Ibu ini sebagian besar. Karena pilihan Bapak Ibu di masa lalu. Disadari, tidak disadari. Banyak hal terjadi karena kita milih. Tapi terasa tidak memilih. Bahkan diam itu sebetulnya pilihan loh. Diam itu pilihan. Misalnya, lihat anak kita lihat video porno. Misalnya, ada orang tua saking sibuknya dibiarin lah, sudah anak kan nanti dewasa ngerti sendiri kan gitu kan. Diam itu pilihan. Membiarkan sesuatu itu pilihan. Jangan bilang, oh saya tidak milih apa-apa, oh saya cuek aja kok. Bukan, itu pilihan.
Tapi kadang kita nggak sadar bahwa kita milih. Sebetulnya kita bisa berbuat sesuatu. Oke, mencegah anaknya, menghukum anaknya, ngasih tahu anaknya, menyekolahkan anaknya kan bisa kan. Nah, pilihan-pilihan itu yang seringkali tidak dilakukan dengan sadar. Siapa di antara Bapak Ibu yang merasa dari tadi pagi sampai sekarang mendapatkan ilmu yang mencerahkan dan baru pertama kali didengar? Angkat tangannya, katakan saya. Siapa yang mau menjalankan apa yang sudah dipelajari ini, ya, dipraktekin untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk bisnisnya? Angkat tangan kirinya, katakan saya. Ya, baik. Slide-nya udah terakhir ya. Satu lagi. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa milih. Sukses atau gagal adalah pilihan. Oke, Bapak Ibu sekalian, tolong dibaca dengan keras dari teks ini dari awal sampai akhir dengan penuh semangat, dengan komando saya. 1, 2, 3, go! Baca dengan keras, penuh semangat, go! Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa milih kondisi Bapak Ibu sukses atau gagal dalam bidang apapun adalah pilihan Bapak Ibu. Yang terjadi di masa lalu adalah pilihan-pilihan kita yang sudah kita pilih dan masa depan belum kita pilih loh. Masih kesempatan untuk bisa pilih. Jangan menggantungkan karena saya sudah seperti ini ya sudah saya nggak bisa milih, nggak seperti itu Bapak Ibu. Masa depan adalah pilihan dan kita bisa milih untuk masa depan kita seperti apa. Jelas Bapak Ibu? Paham? Baik. Bapak Ibu semuanya saya minta untuk berdiri. Sudah kompak belum? Kalau belum diulang lagi, duduk dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya minta untuk berdiri. Sudah kompak? Sudah, oke. Tangan kiri di depan, kaki kiri di depan, kita akan niatkan untuk membuang semua yang jelek dan mengunci apa yang baik. 1, 2, 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.